Masalah nama bisi gerudet ningali salaki dari kadi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun la'allakum tadakkarun la'allakum turhamun. Para sepuh, bini sepuh, wabil khusus Bapak Ujuk, Ibu Hajah Ujuk, oke, Ibunda, Ibu Hajah Aan, para jamaah sekalian, Pak RW, Pak RT, di lingkungan RW 04 dan RW 8. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Ini acara rutin hitan. Siapa yang merasakan manfaat hitan? Lain. Di hitan ge teh naon? 100% yang merasakan hitan itu kaum ibu. Serius ya. Jadi kenapa ibu-ibu semangat menghitan anak? Karena manfaat hitan 100% ke kaum ibu. Setuju ya? Survei kecil-kecilan tahun 90. Sampelnya kaum ibu. Pertanyaan anak, ibu, nikmat mana suami yang dihitan sama bengkong dan dihitan sama dokter? Jawabanana hampir 80%. Raos kene nu dihitan ku bengkong. Apa bengkong? Karena saya nyebut bengkong sudah ngerti. Para jisunat apa? Di sini karena tuh. Para ji bacanya? Para jisunat apa? Jadi bahula kan ayah dokter. Maka hinis dipotong lagi. Mandi jampean hula. Sehingga datanya jarang sekali orang tua dulu rumah tangganya pisah. Dihitana nunang. Si ganak atau si ganak? Tapi kita kenapa tuh anak-anak muda sekarang padahal sudah hitannya sudah sangat modern begitu, tapi mudah pecah rumah tangganya. Atanapi lamun salaki ibu nyieun masalah wartoskeun ka ibu Hajah Aan, daftarkeun sinah dihitan deui. Di daftar Pak Haji Jujunya. Jadi lamun itu satu jenda itu. Itu satu ya tuh. Nggak segitu kan pokoknya waktu sekian kacamanya ya Pak. Info terbaru, lamun bapak nggak macam-macam. Didaftarkan dihitan deui lagi ya. Biar tahun payung oge. Lawan palu mah langsung tahun sasi payung Pak wujudnya
salaki nu ngacot urang hitan deui sasi kayu. Baik. Satu Muharram. Pertama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mugia Pak Haji Uju dan ibu keluarga Allah berkahi umurnya, berkahi rezekinya, berkahi usahanya, berkahi kehidupan bulan kali sadaya. Bu Haja Aan dan keluarga semoga berkah ilmunya, berkah ibadahnya, dan wala urang sadayana istiqomah di jalan husnul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawil umurona wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa sabit imanana wa wasi arjaqona wa ilal khairi qaribna wa anisyari abidna waqdi hawa ijana fidini wa dunyaya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah tawil umurona, anugerahkan kepada kami pasangan hidup kami, kedua orang tua kami, anak cucu kami, keberkahan panjang umur, wasofih adsadana, anugerahkan kepada kami pasangan hidup kami, kedua orang tua kami, anak cucu kami, kesehatan fisik jasmani kami, wanawir kulubana, sinarilah hati dan jiwa kami, wasabit imanana, kuatkan dan teguhkan keyakinan iman kami, wawasi arzakona, luaskan kepada kami pintu-pintu rezeki, wa ahsin a'malana, baguskanlah amal-amal kami, wa ilal khairi qaribna, kepada jalan-jalan kebaikan dekatkanlah kepada kami, wa anisyari abidna, dan dari jalan-jalan keburukan jauhkanlah dari kami, waqdi hawa ijana, kabulkanlah harapan dan cita-cita kami, bidini, dalam urusan agama, wa dunyaya, dan segala urusan dunia, wal akhirah, dan segala urusan akhirat. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, tema di dalam menyambut bulan suci Muharram ini, temanya yang sederhana, teori dan metode menjalani kehidupan. Apa? Kira-kira ngerti nak? Sarua. Nah, Ibu, teori dan metode
menjalani kehidupan. Supaya gampang, langkah-langkah menjalani kehidupan. Judul mah kumaha ibu bebas. Bebas. 1. Apa hakikat hidup? 1. Apa hakikat hidup? Hidup yang sebenarnya itu apa? Jawabannya, hakikat hidup adalah proses kembali. Kan senang? Proses kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Catat eta lain doa. Tapi ekspresi keimanan. Ekspresi keimanan. Siga ibu ditajong kan ekspresinya teh beda-beda. Aduh, si kontrol Jawa bisa mana? Aku sana nanti tajongnya kontrol Jawa. Benar nih saya nih. Ayah nuting serut teh. Namun dia mau dipanggil teh anggota kebun binatang. Dipanggilan. Tewa di mana sih si eta? Nah, jadi kalau kita mendapat musibah menyebutkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ciri ning eta teh aya iman dina diri urang. Ieu eustina gelas ieu dieusian ku cai herang. Dicicikeun cai herang keneh. Kumaha nu ngeusianana. Lamun ieu gelas dieusian cai herang pas kaluarna jari endog asin pasti sulap kita. Jadi ekspresi keimanan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Eta ibu kacilakaon innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hirup keneh ibu lain innalillahi. Sanes kieu nu ngaon innalillahi teh ibu. Setiap kita kena musibah mengucapkan innalillahi. Baik, kita akan lihat. Kita berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Datang dari Allah teh mulus ibu, tanpa hambatan. Bahkan orang teh teu diajak ngobrol ku Gusti Allah. Lahir ka dunia, teu bisa milih saha menjadi bapak urang, saha menjadi ibu urang, iraha lahir. Itu bisa milih. Pokok nama geus eta mah hak Allah lahir ke dunia. Teu meunang protes. Ngan setiap orang yang lahir ke dunia pasti balik deui ka Gusti Allah. Nah, balikna aya 3 jalan. Asa jalan? Jalan pilihan teh an-amta. Naon? An-amta. Jalan anu ditempuh oleh orang-orang yang hidupnya dikaruniai nikmat yang banyak. Siapa mereka? Dijawab ku Al-Quran surah An-Nisa ayat 8. Catat lain bengong lain. Sahat? Betul. Duduki hawa sih. Cekap ya. Cekap ya, tidak kadang ibu, cekap dulu. Awal mesti jadi kian kita dalam. Siapa mereka? Wan nabiyyin, wasyiddiqin, wasyuhada, wassolihin. Itu jalan an-amta. Makanya kita diminta oleh Allah setiap hari 17 kali sedikitnya minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim supaya dilempengkeun, ditetekkeun, dipancekeun dina jalan an-amta. Ngabaris sareng para nabi, ngabaris sareng orang sidikin. Siapa sidikin? Orang-orang yang menyampaikan kebenaran, membela kebenaran, menegakkan kebenaran. Itu namanya siddiqin. Wasuhada, siapa mereka? Orang kehadirannya menjadi bukti dan saksi kebenaran.
Wassolihin, dan orang-orang yang soleh. Siapa yang soleh? Kehadirannya mendatangkan maslahat. Soleh itu maslahat. Kan jalmi teh Pak Haji, aya 5 klaster, aya 5 kelompok. Aya manusia wajib, aya manusia sunnah, aya manusia haram, aya manusia makruh, aya manusia mubah. Kinten-kinten ibu di mana kelompoknya? Hiji wajib. Nanti ibu aja datun ini bagian klasterisasi ini. Manusia wajib siapa? Mereka yang kehadirannya dirindukan oleh banyak orang. Lamun eueuh si eta mah nipu, lamun tos teu aya sepuh mah karasa, berarti kehadirannya menjadi wajib. 2, manusia sunnah. Kalau ada penuh manfaat, kalau tidak ada orang tidak terlalu kehilangan. Itu manusia sunnah. Kamana Bapak siap? Alhamdulillah. Yang kehadirannya sangat tidak diinginkan. Si eta aya Allah cilaka ya si eta mah. Naon sababna? Si eta hadir ke pengajian minimal sendal leungit. Tidak diinginkan. 4, manusia makruh. Adanya lebih baik daripada tidak adanya. Si eta aya asal ning eueuh si eta itu kategorisasi. Nah yang kelima, manusia mubah. Aya jeung eueuh pengaruh. Si eta aya keun bae. Si eta aya eueuh keun bae tah eta maksudna. Kira-kira salaki ibu posisinya di mana? Wajib, sunnah, wajib. Syukur kan. Sebab hasil survei 50% para istri sakatun ningali salakina hayang nyekek. Bakatku eta mah ibu-ibu di Afrika, ibu kan aya beja motokopi di jamaah ibu ajaran. Jadi kita minta kepada Allah hanya magdum. Apa? Magdum teh dari kata godom. Godom teh naon? La takdom. Naon? Jangan marah. Pakai bahasa kita kamunan kita. Karantina sama jeung deret di karantina kita. Sampah ya Pak Haji. Jadi magdum teh pakai bahasa urang mah pikasebeleun. Nah, cenah? Nu kumaha nu pikasebeleun teh? Para ahli tafsir menulis al-magdub ay Yahudi. Magdub itu adalah orang-orang Yahudi. Apa ciri Yahudi? Orang Yahudi itu tahu kebenaran tapi tidak mau melaksanakan kebenaran. Ta eta teh pikasebeleun. Ya. Ibu itu bade aya nu hitanan masal. Ibu tiasa mangnya nukeun dina waktosna biasa tiasa nyangu kamu seueurang biasa kersa henteu pikasebeleun. Apal bisa tapi mu ngalaksanakeun eta teh pikasebeleun. Teteh mamah bade pangaosan. Ieu pangaosan spesial. Magi ustadna si kasep bisa bakal datang. Eta ge lamun ditinggali kita kuban paraho ibu digaleunan. Pake sedotan deui teh. Engke uih mama pangaosan teteh. Iya kan teteh ageunnya. Hiji kudu geus bersih. Wadah kan itu kalah leuwih pabalata. bisa dikerjakan teteh pikasebeleun.
Saya ada mantu. Ya. Tilu. Namina dolim. Naon? Dolim. Terjemahnya sesat. Para mufasir menyebutnya ayen nasoro. Gitu. Nah maknanya orang semangat ibadah tapi teu make ilmu. Pakai bahasa Sunda. Allah akan kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Tilu dalam pilihan. Hiji an'amta, dua dolim, tilu bagdu, dua dolim. Allah ngasih modal kepada kita. Apa modalnya? Satu wahyu, dua akal, tiga alam. Dari alam lahir ilmu. Alam, ilmu, alim, satu akar kata. Jadi sumber ilmu ada di seluruh alam. Gitu. Ya. Maka perlu ngaji. Jadi kenapa ngaji teh? Supaya di kosok mudik tara. Orang kampung atau siapa? Maksudnya begini. Karena kita ini ada di kota, maka sewaktu-waktu kita ingin mudik. Maka orang yang tidak bisa mudik pasti sedih. Itu syarat mudik mah aya dua tuh dah. Hiji boga lembur, luka dua boga duit. Ya. Maka sama, kita pun akan kembali mudik kepada Allah. Kita pun perlu bekal. Apa bekalnya? Watajawadu fa inna khairal jadi taqwa. Berbekalah kalian, bekal terbaik hidup kita adalah takwa kepada Allah. Itu. Ya. Nah, lengkapnya Quran surah Al-Baqarah ayat 28. Ya. Lengkapnya. Tuhan awas, mudah-mudahan nanti dilihat takut salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billahi. Apa? Kaifa takfuruna billahi. Bagaimana kalian ingkar kufur terhadap Allah? Kalian itu awalnya amwata, tidak ada, mati. Fa'ahyakum, kemudian Allah menghidupkan. Summa yumitukum, kemudian Allah menghidupkan, mematikan kembali. Summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Sanemeh kelahir ibu ayat tuh. Allah hidupkan. Di mana? Di alam ruh. Masuk alam rahim. Di alam rahim masuk alam dunia dalam keadaan hidup. Setelah di dunia Fa'amwatakum, kemudian kita mati. Pada maut tadi mumpung usung perang. Jeung mumpung soleh. Bising ka imam teh soleh deui. Summa ilahi turja'un, dalam keadaan hidup kita kembali kepada Allah. Ya. Hidup alam rahim, alam ruh, alam rahim, alam dunia. 3 zaman, 3 waktu tuh. Masuk, mati, masuk alam barzah. Di alam barzah dihidupkan lagi. Di alam barzah artinya pemisah, masuk ke alam akhirat hidup. Maka dalam bahasa Sunda, urang disebut jelema, ngajejel di alam 5. Yang benar jadi salah format itu. Alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Maka istilah orang Sunda namanya jelema, ngajejel di alam 5. Pertama kirata, namanya dikira-kira tapi sedikit nyata. Hakikat hidup adalah proses kembali. Di Aus oge surah Yasin ayat 8. Sok di Aus Ibu Yasin. Hafal atuh Ustaz. Komo lamun salaki keur mayun mah di Yasinan ku aing mah.
Hafal bisa. Kumaha saur Yasin? Wa man nu amirhu nunakishu fil khalqi afala yakil. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, kami akan kembalikan ke asal penciptaan. Lahir leuleus teu ala kaya, engke oge tos sepuh bakal leuleus teu ala kaya. Lahir teu acan aya waosan, engke ge geus sepuh. Beres gitu? Nuju alif upami keluar ti bumi pasti linglung teu bisa balik. Geus aki nini oge pasti hese balik. Quran begitu. Lamun keur ngora siga kieu sakadang buta tulang buta daging sakapun buta hejo pan. Jadi kita akan proses kembali. Maka kalau kita lagi muda, lagi sehat, berpikir bagaimana hidup enak, makan enak, maka hari ini kita berubah mindsetnya. Bagaimana kita pun bisa kembali dengan enak kepada ya. Hakikat hidup adalah proses kembali. Mudah-mudahan ke atas ibu. 2. Substansi hidup. Ibu apa substansi? Sarua gewek di tengah teh sebenarnya. Inti hidup. Awan? Substansi hidup adalah al-mihnah. Apa? Naon al-mihnah? Ujian. Apa? Jadi inti hidup, substansi hidup adalah al-mihnah. Buka di Google naon al-mihnah, pasti itu bahasa idiom tasawuf saja. Naon dasi Google mah ada bisa asa kebeun katanya. Naon al-mihnah? Nah, kalau ada teh adalah ujian. Inti hidup adalah ujian. 1. Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Dasarnya ya. Tadi mah ngaji pun pakai Al-Quran, lamun ngaji teu pakai Al-Quran eta ngadongeng. 2. Al-Ankabut surah ke-29 ayat 2 dan 3. Ya. Substansi hidup adalah ujian. Nuju SD loba PR hayang buru-buru ka SMP. Geus SMP loba oge tugas hayang buru-buru SMA. Kuliah. Geus kuliah nambah loba ujianna hayang buru-buru anggeus. Geus anggeus kuliah selesai masalah hayang minarian damel. Kenging padamalan kenging. Namun masalah nak gawe sampai duitna saeutik. Neangan deui gawe, meunang pagawean, meunang. Duitna lumayan. Masalah selesai henteu. Hayang boga pamajikan, hayang boga salaki. Dikabul ku Gusti Allah, boga salaki, boga pamajikan. Masalah selesai. Nambah budak boga salaki, boga pamajikan. Ya. Geus boga pamajikan, hayang gaduh keturunan. Diijabah ku Gusti Allah gaduh keturunan. Selesai masalah? Nambah masalah. Laras gitu? Problem is never ending. Masalah tidak pernah selesai. Paham? Substansi hidup adalah al-mihnah. Intinya ujian. Diuji kita ini. Ya. Ujian ada 2. Ada kesenangan dan ada kesengsaraan.
Jangan menyangka kesenangan itu bukan ujian. Ujian. Lihat Quran surah Al-An'am, surah ke-7 ayat 44. Kalau kita ini rezeki kita lancar, tapi sholat taat, maksiat jalan, salingkuh unggal waktu, usaha lancar, itu namanya istidraj. Apa? Istidraj. Itu ujian kesenangan dan akan berakhir dengan laknat. Apa laknat? Laknat ada yang ditampilingan, Ibu. Mau dilaknat jadi monyet, dilaknat jadi batu. Bukan. Laknat itu adalah harta, kedudukan, kenal, popularitas, tapi membuat dia jauh dari Allah. Itu namanya laknat. Ya, Mas, ini jadi kesenangan pun ujian. Kan selama ini kita menganggap ujian teh kesusahan. Ini resolusi Nabi. Aku tidak khawatir umatku ditimpa dengan kemiskinan. Yang aku takutkan adalah umatku ketika ditimpa dengan kekayaan. Lihat, secara empirik sosial ditemukan. Nuju basajan sederhana susah, rumah tangganya aman. Saling bahu membahu, anak-anaknya kadidik, kasakolahkeun, ngajina kaperhatikeun. Berusaha sukses, usahana maju, karirnya moncer. Apa yang terjadi? Pecah rumah tangga. Itulah laknat, menjauhkan kita dari Allah atau tidak mendapatkan pertolongan di ujian. Awas ketemu lah salah. Jangan disalahkan. Oh iya ujian aing teh. Oh lah. Aku mah di tulisan mah. Ya. Salah kita dianggap dataran teh ditulis uji. Oke, 3 singkat ini. Yang ketiga, esensi hidup. Apa nilai hidup? Nilai hidup, esensi hidup adalah mengatasi masalah. Proses mengatasi masalah. Soal berhasil tidak berhasil bukan urusan, tapi Allah melihat usaha kita. Itu namanya esensi hidup. Apa targetnya? Apa targetnya? Targetnya menjadi yang terbaik. Apa? Menjadi yang terbaik. Quran surah Al-Mulk surah ke-67 ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Menjadi yang terbaik. Apa teorinya? Segera beri waktu sudah habis. Apa teorinya supaya kita menjadi yang terbaik? Teorinya adalah lillahi ta'ala. Apa? Harus terkoneksi dengan Allah. Kenapa? Allah Maha Besar. Yang kecil pun kalau nempel dengan Allah menjadi dahsyat. Bilal bin Rabah ketika dipanggil oleh Rasul, bilang apa amalanmu sampai engkau suara tarumpahmu terdengar di surga, engkau masih hidup di dunia? Enggak tahu. Setelah lama dijelaskan, dia menjaga amalan sholat 2 rakaat setelah wudhu. Dulu belum ada namanya, baru belakangan oleh para ulama utamanya syukur wudhu. Cetek 2 rakaat, gampang, tapi lillah menjadi dahsyat. Imam Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan seorang perempuan ahli maksiat, namun di pendekatan kuantitatif, dosana bisa melebihi, memenuhi langit dan bumi. Semuanya dihapus oleh Allah. Apa yang dilakukannya? Memberi minum seekor anjing yang kehausan.
Oh, minum kasalakinya, berminum 1 gelas kepada suami dengan ikhlas, pahalanya seperti haji mabrur. Nah, udah masuk error. 1 gelas haji mabrur. Kacau pisan. Ya. Nah, teorinya lillah. Cakap setahun terakhir ini mana amalan di rumah tangga kita yang lillah untuk keluarga kita. Apa metodenya? 1. Metodenya ini teori lillah, ini metode singkat. Apa metodenya? Langkah-langkahnya apa? 1. Menjemput hidup berkah. Menjemput takdir yang baik. Caranya berdoa tiada henti, ikhtiar maksimal, tawakal, menyandarkan kepada Allah, kemudian qanaah, terima yang diberikan Allah, itu yang terbaik. Yang kelima, disyukuri. Sekecil apapun kalau disyukuri pasti menjadi besar. Ibrahim ayat 7. 2. Menjemput hidup berkah. Bagaimana caranya? Tiada malam tanpa sholat malam. Tiada hari tanpa tilawah Quran. Tiada hari tanpa istighfar. Tiada hari tanpa sholat. Quran surah Al-Mujamil ayat 1-5. Ad-Dariyat surah ke-51 ayat 15 sampai ayat 19. Terakhir metodenya supaya kita menjadi yang terbaik. Apa itu? Idfa billati hiya ahsan. Tolak semua keburukan dengan kebaikan. Dia senyum sinis, aku senyum manis. Dia ketawa mengejek, aku ketawa mengajak. Dia manyun, aku senyum. Sanggup? Itu yang terbaik. Genap gurun tule ibunya. Hakikat hidup, substansi hidup, esensi hidup, target hidup, teori, dan metode. Ikuti terus MKTV setiap Rabu malam Kamis, kadang Senin ditambah tayang gelar ya. Di MKTV atau di RRI Pro 1 setiap Senin sampai subuh, sampai Sabtu pada subuh jam 5:05. Insya Allah di YouTube-nya ditinggalin ya, aslina si kaset. Hapunten Pak ya. Aduh, kita ini bau loh. Ujian mana? Alumni haji jamaah kita tahun 2010 kita ya. Nah, nanti kamu datang ini. Luar biasa. Hapunten kasulun, kelihatannya ini dari Darut Tauhid yang pada asal harus ada di sana. Terima kasih ini saja barangkali ibunya. Satu Darut Kasuhun, sakitu rapi hatur, mugia berkah walatreka sadayana. Ibu-ibu berkah rezekina, berkah rumah tanggana. Mung syarat punten ulah ngajak salaki dihitan ka dieu. Tos sakaraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.